Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat semuanya? Alhamdulillah. Hari ini berjumpa kembali. Kita sudah sampai di tema 7, subtema 3. Kita awali hari ini dengan membaca basmalah. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, materi hari ini di tema 7 subtema 3 adalah tentang memahami toleransi keberagaman dalam masyarakat di Indonesia. Nah, di sini ada hubungannya dengan hal toleransi. Apakah kalian masih ingat? Apa itu toleransi? Bahwasanya toleransi adalah saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Nah, dalam pembahasan ini Bu Umul akan membahas 3 poin masalah toleransi. Yang pertama adalah mengenai perilaku toleransi dalam kehidupan beragama. Kemudian perilaku toleransi terhadap keberagaman suku dan ras yang ada di Indonesia. Kemudian perilaku toleransi terhadap keberagaman sosial budaya. Anak-anakku yang solih-solihah, kita materi sebelumnya sudah pernah membahas berbagai suku yang ada di Indonesia, budaya, adat istiadat, bahasa, dan sebagainya, di mana kita memiliki 34 provinsi yang mana semua itu merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Nah, dalam beragama kita diwajibkan untuk saling toleransi, menjaga satu sama yang lain supaya tidak ada perpecahan. Bentuk toleransi dalam kehidupan beragama seperti apa saja? Anak-anak coba lihat. Di sini bentuk toleransinya adalah melaksanakan ajaran agama dengan baik dan benar. Jika kalian beragama Islam, maka kalian harus melaksanakan ajaran agama kalian sesuai dengan syariat agama kalian masing-masing. Nah, begitu pula dengan agama Nasrani, agama Konghucu. Nah, masing-masing harus melaksanakan ajaran agamanya sesuai yang diyakini. Kemudian adalah bentuk toleransi dalam kehidupan beragama, toleransi terhadap pemeluk agama yang lain. Kita tidak boleh saling memaksa agama atau keyakinan kita terhadap orang lain. Kita harus bisa bertoleransi terhadap pemeluk agama yang lain. Kemudian menghormati agama yang diyakini oleh orang lain. Dan yang terakhir, tidak memaksakan keyakinan agama. Untuk selanjutnya adalah bentuk toleransi dalam keragaman suku dan ras. Nah, berbagai suku yang ada di Indonesia, diantaranya yang ada di Pulau Jawa saja, ya, yang ada di Jawa kita sudah tahu ada suku apa saja kemarin. Ada suku Jawa, suku Tengger. Nah, di sini masing-masing suku, masing-masing ras, meskipun sama-sama Jawa, tapi kita tetap harus bersikap toleransi terhadap berbagai perbedaan-perbedaan yang ada di dalam setiap sukunya. Bentuk toleransi apa saja, Nak? Di antaranya, 1. Menerima keragaman suku, bangsa, dan budaya sebagai kekayaan bangsa. Kita harus menyadari bahwasanya kita Indonesia kaya sekali dengan berbagai keragaman suku bangsa. Kemudian lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. Nah, tidak memandang rendah suku atau budaya yang lainnya. Jangan sampai dengan adanya konflik-konflik yang ada di dalam setiap suku kita jadikan permasalahan sehingga menjadikan negara Indonesia ini terasa tidak aman hanya karena sebuah perbedaan. Nah,
untuk selanjutnya, bentuk toleransi dalam keberagaman sosial budaya. Di antaranya, mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia, mempelajari dan menguasai seni budaya yang sesuai dengan minat dan kesenangannya. Kemudian menyaring bangsa asing yang masuk ke Indonesia. Nah, intinya bahwasanya ketika kita berada di lingkungan sosial, maka kita harus lebih mementingkan negara kita. Apa yang ada di dalam yang ada di negara kita Indonesia, adat istiadat harus tetap kita jaga. Jangan sampai dengan adanya bangsa lain yang mudah masuk ke negara kita, kita gampang dipengaruhi. Contohnya saja masalah pakaian ya, masalah pakaian. Jika di Eropa masalah pakaian ini, misalnya orang Eropa pakaiannya sangat minim sekali. Nah, kalau pakaian kita harus melihat tradisi kita ya. Kalau zaman dahulu ibu-ibu kita, nenek-nenek kita itu masih pakaiannya masih memakai diantaranya kayak batik, kemudian ada kebaya ya. Nah, itu harus tetap kita lestarikan. Jangan sampai kita lunturkan hanya karena kita tergiur dengan budaya atau pakaian dari bangsa asing yang masuk ke negara kita. Oke anak-anak, di sini karena adanya keberagaman yang ada di Indonesia, tentunya akan membawa dampak positif bagi negara kita. Ada beberapa dampak positif. Dampak positif apa saja? Nah, dengan adanya keberagaman akan memperkaya khasanah budaya nasional. Kemudian alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi keberagaman merupakan alat untuk mempererat persatuan kita semakin kuat ya, bukan saling menjatuhkan tapi semakin kokoh dan saling menjaga satu dengan yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya, dampak negatif kurangnya memahami keragaman dalam masyarakat di Indonesia. Seseorang yang tidak bisa memahami keragaman yang ada di Indonesia, nah ini akan membawa dampak negatif bagi bangsa kita. Di antaranya akan terjadinya konflik, entah itu konflik ras, konflik antar suku, dan konflik antar agama. Konflik itu jangan sampai timbul hanya karena masalah dari perbedaan-perbedaan itu. Contohnya tidak saling menyapa atau saling mementingkan sukunya sendiri, kelompoknya sendiri. Nah, ini dinamakan konflik. Kemudian dampak negatifnya adalah perpecahan bangsa. Bangsa kita, bangsa Indonesia ya, akan pecah jika kita kurang memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Ada lagi dampak negatifnya, terjadinya konflik antar kelompok karena memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri itu lebih baik dan merendahkan yang lainnya. Coba saja kalau kalian memiliki pemahaman, kemudian pemahaman kalian direndahkan oleh teman kalian, bagaimana sikap kalian? Nah, ini akan terjadi muncul sikap tidak suka, bahkan akan saling menjaga jarak, saling menghindari, dan akan bahkan terjadi pertengkaran. Nah, ada sikap dampak negatif lagi, yaitu sikap nasionalisme yang berlebihan. Sikap nasionalisme itu sebenarnya sikap yang sangat bagus ya. Jadi sikap yang bisa menjaga cita-cita dan tujuan bangsa kita, mempertahankan kesatuan dan persatuan. Namun apabila itu berlebihan ya, karena saking cintanya kepada bangsa sampai terjadi yang namanya membela dengan keegoan kita, itu akan berbahaya.
Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Nah, ini orang yang tidak bisa mengikuti apa yang ada di dalam masyarakatnya, itu berarti orang itu kurang bisa memahami keragaman yang ada di Indonesia. Baik anak-anak, seharusnya kita sebagai warga masyarakat Indonesia, selain kita harus menjaga keutuhan bangsa Indonesia, kita harus bersyukur ya atas anugerah Tuhan dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Dengan cara bagaimana cara-cara kita bersyukur? Nah, satu, menghargai dan menghormati perbedaan dalam masyarakat, hidup berdampingan secara damai, kemudian berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat. Bisa dipahami ya? Nah, sikap yang harus kita hindari yang dapat memecahkan persatuan dan kesatuan adalah tidak memaksa kehendak orang lain, kemudian acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, kemudian menonjolkan suku, agama, ras, golongan, dan budaya tertentu, kemudian menganggap suku bangsanya lebih baik dari bangsa lainnya. Ini merupakan sikap-sikap yang harus kita hindari supaya tidak terjadi yang namanya perpecahan, persatuan, dan kesatuan. Nah, kesimpulannya dari pembahasan awal sampai akhir tadi adalah kita diharuskan bersikap toleransi. Sikap toleransi, nah yang dimaksudkan di sini itu apa? Nah, toleransi yang dimaksudkan di sini adalah menahan diri atau bersikap sabar, menahan diri dari segala sifat-sifat perbuatan yang tidak sesuai dengan persatuan dan kesatuan kita. Kemudian, membiarkan orang lain berpendapat lain. Ini merupakan juga pengertian dari sikap toleransi. Nah, apalagi toleransi yang dimaksud di sini berlapang dada terhadap orang-orang yang memiliki pendapat yang berbeda. Untuk penerapan toleransi bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari keluarga, kemudian di sekolahan maupun di masyarakat. Penerapan toleransi dalam keluarga kita, di antaranya toleransi antar keluarga membantu pekerjaan orang tua di rumah. Nah, ini seperti yang sudah kalian lakukan di rumah ketika kalian bersama keluarga, membantu adik saat kesulitan dalam belajar. Nah, sebagai kakak harus bisa membantu adiknya ketika adiknya minta bantuan mengerjakan misalnya tugas dari sekolahan ya. Kemudian tidak mengganggu kakak yang sedang belajar. Ayo, yang menjadi adik, jangan sampai kita ketika melihat kakaknya belajar mengganggu, apalagi sampai menimbulkan berantem ya. Kemudian menghargai perbedaan antar anggota keluarga, antara kakak, adik, semuanya harus rukun. Sikap toleransi dalam lingkungan sekolah. Yuk anak-anak, di sekolahan kita harus menjaga ketenangan dalam kelas saat proses belajar mengajar. Ketika ada Pak Guru, Bu Guru menjelaskan pelajaran, maka anak-anak harus bisa tenang ya. Kemudian menghargai pendapat teman dalam bergaul dan tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Mematuhi tata tertib sekolahan ya anak-anak. Itu tadi sikap yang harus kalian lakukan ketika berada di lingkungan sekolah. Di dalam masyarakat, kalian hidup di masyarakat, maka sikap toleransi yang harus kalian lakukan, ramah kepada tetangga, saling menyapa, bertegur sapa ya, itu namanya ramah kepada tetangga. Kemudian tenggang rasa dengan orang lain, mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat, diantaranya kerja bakti dan sebagainya. Kemudian di dalam masyarakat memberikan kesempatan beribadah kepada tetangga. Oke anak-anak, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Bu Umul bisa kalian pahami dan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk evaluasi, silakan anak-anak kerjakan
Subtema 3 LKS halaman 87, Romawi 1 dan 2. Semangat terus untuk belajar. Mudah-mudahan kalian semuanya tetap diberikan kesehatan bersama keluarga. Dari sini Bu Ummul akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.